Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Segenap para pengurus Masjid Al-Iman, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatid, para hujjat, bapak-bapak, saudara-saudaraku, hadirin sidang jamaah Jumat yang kesemuanya mudah-mudahan disayangi Allah. Pada kesempatan Jumat kali ini saya angkat sebuah judul khutbah, mengajak ajak dalam kesolehan. Hadirin yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala, dalam tradisi ilmiah banyak berbagai penelitian agama yang dilakukan. Di antara riset-riset yang terjadi, konon orang yang religius hidupnya lebih stabil daripada orang yang tidak religius. Dikasih nikmat dia bersyukur, dikasih musibah dia bersabar. Orang yang religius lebih siap, lebih sabar, lebih cepat ikhlas menghadapi penyakit. Bahkan lebih dari itu, dia lebih siap untuk menerima ajal dijemput oleh malaikat Israil. Orang yang religius, dia akan mudah beradaptasi dalam setiap keadaan, karena orang yang religius paling cepat bisa berdamai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas di dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 13 sampai dengan 14, di sana Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan kami, tsumma istaqamu, kemudian dia beriman dan bertakwa kepada Allah dengan penuh keistiqomahan, penuh keajekan, fala khaufun wala hum yahzanun, maka mereka tidak akan pernah dihinggapi rasa takut maupun gelisah alias sedih di dalam hidupnya. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha, mereka itu adalah para penghuni-penghuni surga yang kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, dan itu merupakan balasan atas apa-apa yang mereka amalkan, yang mereka kerjakan selama di dunia. Hadirin yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala, jika Al-Ahqaf 13 dan 14 ini kita korelasikan pasca Ramadan pada kondisi hari ini, maka tentu kita akan diingatkan dengan seluruh prestasi ketakwaan kita sepanjang Ramadan yang kemudian Allah hantarkan menjadi la'allakum tattaqun pada Al-Baqarah 183. Itu menandakan bahwa secara tafsiriyah, secara kebahasaan, tattaqun itu bermakna bahwa takwa itu seyogyanya berkelanjutan. Nah, terkait dengan ini, sebagai bentuk penguat yang cukup relevan, dalam kitab Lataif Ma'arif Syekhuna Ibnu Rajab Hambali memberikan gambaran kepada kita
bi'sal qaumu la ya'rifuna haqqa illa fi syahr Ramadan. Inna salihata alladhi yata'abbadu wa yajtahidu sanata kullaha. Sejelek-jelek kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah dengan sebenar-benar mengenal Allah, melainkan kenalnya cuman di bulan Ramadan saja. Sesungguhnya kesolehan yang sejati adalah mereka yang terus secara ajab, yang terus secara kontinu, yang terus secara istiqomah bersungguh-sungguh beribadah sanata kullaha, sepanjang tahun. Jadi kesolehan kita, amal kita, ibadah kita adalah anti musiman. Bukan Ramadan saja, bukan di saat-saat kita lagi perlu sama Tuhan, perlu sama Allah, munajah, doanya pun kemudian bergelimang air mata. Lalu ketika kenikmatan itu menghampiri hidup kita, lalu kita abai dengan sholat kita, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu disitir di dalam kitab itu bahwa sesungguhnya kaum yang jelek adalah yang mengenal Allah di kala musiman, termasuk ketika Ramadan saja. Dan ini menjadi penting karena seorang sahabat bernama Alqamah ternyata melakukan konfirmasi atas kepo yang dideritanya. Dia bertanya kepada Siti Aisyah radhiallahu anha, "Ya Aisyah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki waktu yang khusus untuk beramal?" Apa jawab Aisyah? "La kana amalahu dimatun." Tidak, Rasul itu tidak punya amalan tertentu pada waktu yang khusus. Karena amalan Rasulullah adalah amalahu dimatan, yaitu amal yang dilakukan secara kontinu ataupun mudawwamah. Bahkan dalam hadis yang lain yang juga disanadkan oleh Aisyah radhiallahu anha, disebutkan dalam hadis itu, innal a'malu ta'ala ila adwamuha wa in qala. Sesungguhnya amal yang paling utama, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha wa in qala, yang kontinu, yang ajab walaupun hanya sedikit. Dari hadis yang terakhir ini terdapat pesan yang begitu mendalam, bahwa kalaupun ada orang yang beribadah sekalian banyak, sekalian sedekat-dekatnya kepada Allah, itu tidak lebih baik daripada orang yang ibadahnya dawam, kontinu walaupun hanya sedikit. Tentu bicara banyak atau sedikit sangat relatif, tetapi kalau dikembalikan kepada pangkuan ajaran agama, kita akan dapati ukuran, yaitu ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah sesuai dengan kesanggupan yang kita punya. Orang tua dengan mudah kesanggupannya beda dalam ibadah. Orang sehat, orang sakit juga beda. Orang kaya, orang miskin, tingkat kemampuan beribadahnya, sedekahnya, zakatnya juga berbeda. Jadi ittaqullaha mastata'tum. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmatin Allah. Problem serius pasca Ramadan kita adalah menurunnya iman kita, yang kemudian serta-merta dibarengi dengan ibadah-ibadah kita. Dan ini menjadi tantangan yang awet buat umat Islam untuk terus beristiqamah. Kenapa? Karena memang tantangan yang paling menarik ketika digambarkan Rasul dalam hadis, kullu amalin syiratun wa likulli syiratun fatruhu.
Setiap amal itu ada masa semangatnya. Walikulli siratun fatruhu, dan setiap semangat itu selalu dibayang-bayangi futur atau kemalasan. Wa may yakun fatruhu ila sunnati, siapa yang dihinggapi rasa malas beribadah kepada Allah, malas ke masjid, malas taklim, malas zikir, malas puasa, malas beribadah, malas berbuat baik, tetapi dia masih tetap berupaya mengerjakan walaupun dia menyadari tidak sesemangat di bulan Ramadan, faqadih tada, maka dia masih tergolong kelompok orang yang mendapat petunjuk. Jadi malas tapi tetap berjuang untuk mempertahankan prestasi ibadah kita. Wa iyyaku ila ghairi dzalik faqad dhallah. Akan tetapi kalau keluar dari petunjuk, artinya begitu malas diperturutkan, akhirnya gak usah sholat saja, malas puasa, ngapain sedekah, ini bukan di bulan Ramadan lagi, dan seterusnya sampai tatanan ketakwaan itu ditinggalkan. Faqad dhallah, kata Rasul, maka sesungguhnya dia tergolong orang yang tersesat ataupun menyimpang. Jadi disitulah hebatnya sebuah keajekan, hebatnya sebuah mudawamah, hebatnya sebuah keistiqomahan yang diberitakan oleh Al-Ahqaf 13 sampai dengan 14, bahwa orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, orangnya enggak akan pernah takut, orangnya enggak akan pernah sedih, karena dia yakin dia akan selalu dibersamai Allah Subhanahu wa taala, dan dia malah dapat kabar gembira mereka akan menjadi penghuni surga. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Pada penghujung khutbah ini muncullah pertanyaan, apa manfaat dari sebuah keajekan kita dalam kesolehan itu? Kembali kita mendapat gambaran daripada ulama salaf yang mengatakan, min thawabil hasanah al hasanatu ba'daha wa jazaa as-sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Dan di antara pahala atau balasan bagi orang-orang yang melakukan amal soleh atau kebaikan, al-hasanatu ba'daha, yaitu kebaikan-kebaikan yang sesudahnya. Jadi orang yang melakukan amal soleh hari ini dan terus dilakukan secara ajak, maka seterusnya dan seterusnya akan mengalir kebaikan demi kebaikan sampai ajal menjemput kita. Wa jazaa as-sayyi'atul ba'daha, dan balasan bagi kejelekan, keburukan atau kemaksiatan yang dilakukan adalah as-sayyi'atu ba'daha, adalah keburukan-keburukan yang terus mengiringi selanjutnya. Jadi siapa orang yang istiqomah maksiat, istiqomah menjauh dari Allah, istiqomah menentang agama, bahwa agama itu tidak penting menata hidup, yakinlah lambat atau laun kejelekan demi kejelekan akan terus menghantui kehidupannya, sebagaimana digambarkan ulama salaf ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmatin Allah, tidak ada kata yang paling indah di penghujung khutbah ini kecuali adalah doa. Mudah-mudahan prestasi ibadah kita, amal soleh kita, kebaikan-kebaikan kita tetap bisa kita kontrol, kita awetkan, kita mudawamakan secara ajak. Karena dengan ajak itu insya Allah kita tidak akan pernah sedih dan gundah dalam menjalani hidup, dan insya Allah pula kita akan menjadi ahli surga, dan di dunia kebaikan-kebaikan itu akan terus mengikuti kita, keluarga kita, dan siapapun yang ada di muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.